Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitriana dari kelas IFIK 41 Gabungan 02 dengan NIM 1301174701. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tata tulis ilmiah dengan judul Rancang Bangun Marketplace berbasis website Merempah sebagai teknologi informasi pendistribusian rempah-rempah lokal. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang semua permasalahan ini, perkembangan industri saat ini telah memasuki era inovasi baru dan diimbangi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pertumbuhan integrasi dan kecanggihan teknologi informasi serta komunikasi menyebabkan perubahan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini disebut dengan digitalisasi bisnis. Pada saat ini, marketplace merupakan salah satu bentuk layanan digitalisasi bisnis. Tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pula adanya perubahan dalam perilaku konsumen. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah di dunia. Indonesia dijuluki sebagai Mother of Spices karena memiliki 275 spesies rempah dari 400 hingga 500 spesies di dunia berdasarkan data negeri rempah. Strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan eksistensi komoditas rempah adalah dengan mendigitalisasi kegiatan usaha rempah. Teknologi memegang peranan penting dalam menciptakan ketangguhan sektor rempah untuk mendapatkan produk dengan mutu yang baik. Maka diharapkan dengan adanya merempah, pendistribusian rempah-rempah yang biasanya dilakukan secara tradisional seiring dengan berjalannya waktu dapat disentuh dengan digitalisasi dan dapat membantu pengepul dalam pendistribusian rempah dengan baik. Topik dan pembahasan berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan tersebut, masalah yang muncul adalah efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tengkulak rempah yang semula masih tradisional. Merempah hadir sebagai platform berbasis teknologi informasi yang akan membantu aktivitas, efektivitas, dan efisiensi kegiatan usaha tengkulak rempah sehingga dapat beradaptasi dengan inovasi baru dan perkembangan teknologi. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka pertanyaan yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara merempah membantu efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tengkulak rempah. Yang kedua, apakah produk yang dihasilkan dan upaya marketing yang dilakukan agar mampu mendapatkan customer baru seperti yang sudah direncanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan membangun teknologi informasi berbasis website untuk membantu efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tengkulak rempah. Yang kedua, merancang dan membangun produk sesuai dengan marketing yang ditujukan untuk pengguna baru. Studi terkait. Yang pertama ada user interface. User interface adalah tampilan antarmuka pengguna, merupakan bagian yang penting dalam sebuah sistem atau aplikasi. User interface adalah bagian dari sistem yang digunakan untuk berinteraksi langsung dari pengguna. Oleh karena itu, desain dari user interface itu sendiri menjadi salah satu daya tarik yang berpengaruh, terutama bagi sebuah aplikasi mobile. Marketplace. Marketplace merupakan media online berbasis internet atau web-based, tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan sehingga memperoleh sesuai dengan harga pasar yang dibutuhkan. Sedangkan bagi supplier atau penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Selanjutnya ada website. Website merupakan situs yang dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang berbentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Use questionnaire. Penggunaan use questionnaire berdasarkan 3 dimensi, yaitu usefulness atau kegunaan, satisfaction atau kepuasan, dan ease of use atau kemudahan pengguna. Faktor usefulness dan ease of use saling berkaitan satu sama lain. Ketika ada peningkatan ease of use, maka akan berdampak pula terhadap kenaikan dari faktor usefulness, begitu juga sebaliknya. Faktor-faktor yang berkaitan dengan ease of use dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ease of learning dan ease of use. Sistem yang dibangun. Dari pengumpulan data sendiri, pada penelitian ini digunakan metode penelitian use questionnaire yang terdiri atas beberapa pertanyaan yang akan membantu penelitian. Kuesioner yang dibutuhkan dalam penelitian terdapat pada tabel 1 dengan dimensi yang dapat ditetapkan dalam use questionnaire, yaitu usefulness, ease of use, ease of learning, satisfaction, user, dan interaction.
Dan skala penilaian yang diberikan yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Evaluasi. Dari hasil penyebaran kuesioner didapatkan responden dengan kriteria sebagai berikut. Responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 48,9% atau 23 orang dan 51,5% atau 24 orang berjenis kelamin laki-laki. Uji validasi. Uji validasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kecermatan dan ketepatan instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur sesuai dengan fungsi ukurannya. Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan pada kuesioner yang sudah diisi, berikut hasil uji validitas instrumen dari setiap pertanyaan. Uji validasi dilakukan dengan pengambilan sampel sebesar 30 responden dengan hasil seperti yang tertampil. Pengujian terhadap reliabilitas juga penting untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat ketepatan, konsistensi, dan keakuratan. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha sebesar lebih dari 0,6. Berdasarkan keterangan tabel tersebut, dapat diketahui masing-masing item pada variabel memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,6%, maka variabel pengujian ini dapat dikatakan reliable. User persona. Tabel tersebut merupakan hasil uji menggunakan metode use questionnaire yang menghasilkan persona sebagai berikut. Yang pertama, persona pertama, nama Siti Khalifah dengan umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Kebutuhan, bahasa yang digunakan mudah dipahami, ukuran font tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, warna yang digunakan tidak mencolok, merupakan konsumen rempah-rempah. Main device yang sering digunakan Ibu Siti Khalifah adalah smartphone. Persona kedua ada Ibu Siti Aminah dengan umur 47 tahun, pekerjaan sebagai tengkulak rempah. Kebutuhan, tampilan yang diberikan simpel, prosedur yang digunakan tidak rumit, warna yang digunakan tidak mencolok, ukuran font tidak terlalu besar, dapat membantu menjual barang dagangan sebagai tengkulak rempah. Main device yang digunakan adalah smartphone. Selanjutnya ada Ibu Purwanti dengan usia 43 tahun, pekerjaan wirausaha. Kebutuhan yang dibutuhkan ada tampilan sederhana, ukuran font tidak terlalu besar, warna yang digunakan tidak terlalu mencolok, dan tampilan yang diberikan jelas. Main device yang digunakan juga smartphone. Untuk prototipe, yang pertama merupakan halaman landing page, terdiri dari header, carousel produk terbaru, banner untuk iklan premium user, artikel terkait, dan newsletter melalui email. Yang kedua ada halaman produk, yang pertama ada header, yang kedua ada kategori jenis rempah-rempahnya, maksudnya kategori jenis rempah-rempah sesuai dengan bagian tumbuhan. 3 ada karusel barang paling banyak dicari. Selanjutnya ada banner dan semua produk. Kemudian ada newsletter email. Selanjutnya kami melakukan proses usability testing menggunakan website bernama base.design untuk mengetahui hasil heatmap dari prototipe yang sudah kami uji langsung dari pengguna. Dari grafik tersebut menunjukkan informasi berupa analisis kesuksesan pengguna dalam menggunakan prototipe website merempah. Grafik tersebut menunjukkan angka 10,8%, di mana menunjukkan persentase yang tidak biasa dan turun drastis untuk ukuran ekspektasi patch atau misi menyerah. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa usability score pada screen 1 sebanyak 2, 14 pada screen 2, dan NA atau tidak ada pada screen 3. Belum ada tester yang mencapai screen 3 dengan baik karena terjadi beberapa kesalahan pada screen 2, banyak dari user yang menyerahkan misi. Berikut tampilan heatmap pada halaman landing page screen 1. Didapatkan hasil rata-rata waktu sebesar 8,7 detik dan base click rate sebesar 19% dengan sebesar 3% dalam artian satu tester menyerahkan misi dan 62% dari 23 tester sukses menjalankan misi. Pada screen 2 pada halaman produk didapatkan hasil rata-rata waktu sebesar 23,7 detik dan base click rate sebesar 27%.
Tidak ada tester yang menyerah pada halaman ini dan didapatkan sebesar 36% atau 4 tester sukses dalam menjalankan misi. Pada Serin 3, banyak tester yang menyerah dengan misi yang diberikan karena kami memerlukan penelitian lebih lanjut supaya memberikan website sesuai dengan fasilitas dan mudah dipelajari untuk menghindari hal-hal tersebut. 5. Kesimpulan. Dari hasil yang ditunjukkan dari Cronpage Alpha, hasil yang ditunjukkan dari survei dengan metode use questionnaire, tampilan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dikatakan bahwa tampilan dari website Merempah reliable. Namun, secara langsung hasil uji dan literasi pada metode desain menunjukkan website prototipe Merempah masih banyak misklik rate dan masih banyak calon pengguna tidak menyelesaikan misi dari testing yang diberikan. Berarti dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa desain prototipe masih susah dipelajari serta calon pengguna belum paham dengan alur cara menggunakan website Merempah. Hal tersebut dapat menghambat tahapan pengembangan website. Untuk melanjutkan ke tahapan tersebut, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan fasilitas teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan dengan mudah tanpa harus dipelajari terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.